Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi saya mohon maaf ya apa semua ya. Jadi apa namanya, malam minggu saya nggak bisa datang. Saya kabarin Pak Warso nggak aktif gitu ya. Saya di Unila, anak-anak sudah mulai datang. Jadi, ya yang penting ngaji. Jadi malam minggu itu kalau ada pengajian dan kita nggak kajian, berangkat saja. Itu penting ngaji gitu ya. Jadi alhamdulillah kita ya sudah sekian lama lah membahas iman, pentingnya sholat, pentingnya yang lain-lain. Jadi, tapi saya tekankan gitu, siapapun yang ngaji itu harus karena butuh ya. Selain butuh itu harus karena memang itu perintah Allah, dan itu karena memang mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Jadi menuntut ilmu itu penting ya Mas ya, semua penting betul gitu. Jadi karena bahayanya orang-orang yang nggak berilmu itu cenderungnya lebih banyak berbuat maksiat. Kata guru-guru saya, orang yang berbuat maksiat, yang hobi main judi, yang hobi zina, yang hobi yang lain-lain itu cenderungnya karena orang ini nggak punya ilmu dan jarang menuntut ilmu, jarang duduk di majelis-majelis kebaikan gitu. Jadi kita tuh ngaji, kumpul-kumpul itu hanya mengharap saja semoga Allah SWT itu memperbaiki amal-amal kita gitu ya. Jadi ya minimal kita itu sudah meninggalkan dosa-dosa besar ya. Salah ya. Kalau abah yang masih enak, kalau saya sama Pak Warso ya kan, kayak yang muda-muda itu bahaya betul kalau sampai nggak nuntut ilmu gitu ya. Karena dengan ilmu itu kadang-kadang hati kita tuh terpaut kepada Allah, kepada masjidnya Allah, mulai cinta masjid gitu ya. Tapi kecintaan kita untuk beribadah masjid itu harus punya hujjah, harus punya dalil yang mantap, harus kita tekankan betul dari logika itu bahwa as-salatu jamaah abdulun as-salatu fadli. Salat berjamaah itu kata Rasulullah itu lebih utama daripada salat sendiri. Sehingga kita berangkat ke masjid itu betul-betul atas cinta kepada Rasulullah. Karena nggak semua orang kemudian berangkat ke masjid itu betul-betul atas ilmu yang apa ya, yang menuntun langkahnya itu belum tentu semua dengan ilmu. Ada yang merasa karena nggak enak, ada yang dimarah istri karena jarang ke masjid, ada yang untuk menjaga sosial, ya macam-macam, gitu ya. Tapi kita yang sudah ngaji itu memang harus begitu. Satu langkah kata Rasulullah, orang yang berangkat ke masjid itu menghapus satu dosa. Oh itu penting. Jadi kalau kita banyak lalai, banyak keliru, banyak hilap selama ini, itu satu langkah kita diampuni di Allah. Ya sudah ya, artinya ya. Makanya orang yang ke masjid itu makin enteng. Hidupnya makin enteng, akalnya semakin enteng, gitu ya. Jadi itulah pentingnya sholat jamaah. Tapi semua harus dasar keiman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka saya mengulang-ulang kata Tuan Guru Mohri itu, saya harus berbicara kebaikan guru-guru saya, karena mereka lah yang dengan tawakal, dengan sabar mendidik saya, mengajari saya tentang ilmu. Ustaz Khotib, ya. Karena tadi ya marwah guru itu ya harus kita jaga. Nggak boleh langsung ya Rasulullah. Hari ini kan semua Rasulullah Pak. Nah, jadi itulah kenapa kita berkumpul-kumpul ya. Harusnya malam minggu itu memang sampai jam 12 ya. Tapi karena tadi saya mohon kemakluman dan kita nggak ada jadwal tetap. Nah, saya ini diminta pula di Tataan. Itu jauh betul lah. Di tempat yang Abah waktu itu ikut tuh ya. Mau nggak ikut Pak? Oh, saya minta di sana. Ipin begitu. Jauh-jauh, tapi ya nanti kita lihat saja. Jadi,
Ini mau pulang ke Krui saya tanggal 7 lah. Ini baru tanggal 4, tanggal 7 mau pulang ya. Jadi ada 3 ilmu yang fardu ain yang wajib kita tuntut ya Pak. Dengan siapapun Mas, nggak harus dengan saya ya. Jadi yang pertama kali tauhid. Diingat-ingat ya. Iman kata kita Pak. Kalau di universitas itu usuluddin, bahkan ada fakultasnya. Mengenal usul. Usul kita itu diadakan Allah untuk ibadah. Sudah, ya kan gitu saja. Ideologi kata orang-orang ya profesor, doktor, anak-anak kuliah. Nah kita ini orang-orang awam ya iman, ya sama aja, gitu ya. Tauhid, ya. Tauhid, usuluddin, ideologi, ya. Persamaan katanya ya iman, ya. Iman itu ada 2 cabangnya. Setelah beriman, kita juga harus mempelajari fikih, namanya fikih. Kalau kitabnya itu fikih, hukum-hukum Allah. Karena orang yang kemudian mengimani Allah Subhanahu wa taala itu harus mengikuti, mentaati aturan Allah. Kita kalau ngomong iman nggak pernah sujud, akhirnya repot Pak ya. Ngomong iman tapi nggak sujud, ya minimal kan gitu. Ketika kita sudah mengimani Allah, kita harus taat, gitu ya. Jadi mengikuti aturan-aturan Allah itu bukti akan menguatkan iman, gitu ya. Karena iman itu al-aqdu, keyakinan. Yang harus betul-betul dengan lisan, keyakinan dalam hati dan tubuh itu mengerjakan yang diperintah Allah. Ya selesai. Dan tujuan kita mempelajari fikih berusaha meninggalkan segala kesalahan-kesalahan, kekeliruan atau larangan Allah. Ya. Tapi kalau kita langsung taubat nasuha ya repot. Enggak buat maksiat lagi repot Pak Mas. Semua repot. Ya kita ini kan kalau nggak bohong sehari ya sakit kepala. Ya. Gitu. Jadi yang kedua, yang ain yang sudah banyak kita pelajari itu fikih. Tapi hati-hati mempelajari fikih atau berbicara fikih, karena paling sulit itu mempelajari fikih. Kalau kita tidak mempelajari asal usul fikih, ya kan? Itu hanya berbicara tekstual, itu bahaya betul. Maka saya gandrung untuk mempelajari iman yang pertama kali, karena ijazah saya memang itu ya. Nah dan fikih saya hanya yang bagaimana pentingnya sholat, bagaimana cara sholat, mandi janabah, apa keutamaan wudhu, ya. Nanti di beberapa YouTube saya dilihat saja. Ketika saya mengatakan tentang apa pentingnya kita membahas wudhu, maka pertama kali saya kan nggak membahas tata cara wudhu. Apa dulu keutamaan wudhu? Keutamaannya itu apa? Sehingga kita sadar betul bahwa wudhu itu atas perintah Allah. Yang kedua, hukumnya wudhu itu seperti apa? Berarti wajib, ya sudah. Nah, ketika itu baru selesai, oh ini keutamaan wudhu dan ini hukum-hukum wudhu, baru kita belajar tata cara wudhu. Jadi dia mempelajari tata cara wudhu itu benar-benar karena apa namanya tertanam di logika orang-orang ini, keutamaan wudhu itu seperti ini, menghapuskan dosa-dosa dari badan, syarat diterimanya sholat. Ketika dikumpulkan oleh Rasulullah oleh Allah di yaumil akhir, Rasulullah langsung kenal dengan orang-orang yang berwudu dengan umat. Ya kan mudah betul. Sehingga wudu itu akan diperbaiki. Nah, jadi berbicara fikih itu sekarang orang gandung belajar fikih ya. Tapi tempat belajarnya itu orang-orang yang memang tidak punya kepentingan dalam urusan fikih, ini bahaya. Sehingga yang ini salah, yang itu salah. Orang yang sholat kok dihukumi salah itu gimana? Orang sudah sholat kok hukumnya bid'ah. Jadi itu kan menurut saya orang keliru, orang yang gitu. Orang sholat sujud sama Allah kok dibilang bid'ah, sesat. Nah, maka fikih itu ya sudah kita amalkan saja. Dan saya mempelajari fikih ya selama ini kita mempelajari fikih ya kan. Bagaimana supaya cinta masjid, sholat, wudhu yang benar, keutamaan puasa. Kemudian cara mandi janabah, ya gitu saja. Karena kalau sudah masuk muamalah itu ruwet betul. Sekarang saya ambil contoh. Ada kajian-kajian di Unila itu, yang semua itu harus syariah. Cari rezeki syariah, makan syariah. Ya kan?
Setelah itu Ustadznya mulai saya tanya, Ustadz, saya bilang nggak usah terlalu apa ya, yang seperti itu membahas syariah. Kenapa Ustadz Ali? Karena saya bilang begitu. Yang ngasih makan Firaun itu siapa? Yang ngasih makan Nabi Musa? Firaun. Ya kira-kira yang dari Firaun itu syariah enggak, Pak? Ya enggak syariah. Ya syariah dari mana orang ngaku Tuhan? Itu kan? Enggak usah kebablas-bablasan betul. Maka duduklah dengan para ulama, karena ulama-ulama itulah yang mengerti duduk perkaranya agama. Tapi kalau iman itu penting, semua harus berbicara iman, gitu ya. Jadi, karena tadi iman itu penting betul. Yang ketiga, cabang daripada iman, ketika orang sudah beriman, kemudian taat dengan aturan-aturan Allah, itu hatinya itu akan jadi baik. Akhlak, tasawuf. Jadi belajar tasawuf itu nggak usah yang dalam-dalam, ya. Sampai nginjak rumput nggak sanggup lagi, yang nggak gitu. Minimal dengan anak baik, dengan tetangga baik, dengan istri baik, itu tasawuf. Ini sampai nginjak rumput yang nggak sanggup lagi. Ya kalau di depan nggak dikorek kan bahaya, Pak. Iya. Ya? Iya. Ada ular kobra nanti. Kobra. Iya, jadi akhlak yang baik, ya kan? Itu yang saya memanah betul. Jagalah iman, banyaklah belajar, gitu ya. Jadi saya selalu menekankan dengan teman-teman, ya Pak ya, semua ya Mas, bahwa ketika kita berkehendak ingin dijadikan Allah baik, sebetulnya semua hati orang itu ingin baik, Bapak. Preman itu kalau ditanya, preman yang suka malak orang, itu kalau ditanya pengen masuk surga atau masuk neraka, nggak sanggup jawab masuk neraka, Pak. Semua pengen surga, ya artinya hati orang itu ingin baik. Tapi mari kita ikuti kata baginda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid." Dan orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi baik, itu tanda-tandanya dipahamkan agama. Itu loh penting kita nuntut ilmu itu. Semoga kita makin dipahamkan Allah agama dan kita digolongkan menjadi orang yang baik. Jadi nggak ada yang karena yang lain-lain. Itu bahaya, karena kalau masih karena yang lain-lain, yang ngaji masalah, yang ngasih ilmu ya masalah. Masalah betul. Saya kasih contoh, tapi nggak harus ke sana. Ada seorang ustadz ngasih kajian, itu karena niatnya beda. Itu karena ditekan istrinya, contoh gitu ya. Tapi saya katakan halal-halal saja gitu ya. Selagi itu baik mah halal. Sudah ngasih kajian itu ternyata di amplopi 50.000. Sedangkan di yang waktu sesi-sesi sebelumnya 200 atau 300 itu ya. Otomatis kan akan kecewa. Dan istrinya tanya, Pak, biasanya kan 300.000, Pak ini 50.000. Jangan-jangan ini korupsi gitu ya. Ya kan tadi sia-sia, seharusnya nggak berusaha seperti itu. Ngaji itu karena Allah, karena ingin dijadikan Allah baik, ya. Perkara yang seperti itu ya sudah, biarkan saja. Allah yang mengatur. Tapi bahaya kalau logika kita itu sudah tertanam seperti itu. Dan Allah itu kan mengikuti prasangka hambanya loh, Pak. Jadi kalau kamu hanya kan amplop untuk menasihati orang, mengajak orang baik, ya dituruti sama Allah. Cuman kadang-kadang yang 300.000 kemudian dalam 50.000 itu kan Allah ingin mengajarkan kepada dia betapa tidak pentingnya itu. Tapi malah jadi ribut. Insyaallah ya. Jadi kita nuntut ilmu itu dengan siapapun, mayuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Jikalau kalian ingin dikehendaki Allah menjadi baik, kata Rasulullah, tanda-tandanya orang ini dipahamkan Allah Ta'ala agama. Jadi kita berkumpul, maka saya bilang sama teman-teman semua, Mas Warso, nggak usah yang repot-repot amat. Ada ini, ada itu. Gitu. Karena kata Tuan Guru ngerti gitu. Kata Ustaz Khotib gitu. Bahayanya betul kalau orang-orang seperti itu. Kemudian pengajiannya terbatas karena dunia. Itu masalahnya. Ya sudah, yang ngalir saja, yang ngaji saja. Kata Tuan Guru, ya air putih saja, nggak usah repot-repot. Nah ketika kopi disediakan seperti ini, ya kita minum saja. Ya itu sedekah namanya. Karena kopi ini akan bersaksi di hadapan Allah ketika di yaumil akhir. Nggak tanggung-tanggung. Mereka saya siapkan kopi agar sujud sama Allah, agar semakin iman sama Allah. Kalau kita kan enggak sekarang.
Tempat ngopi aja milih. Cari warung yang ada perempuannya yang cantik, ya, yang putih, yang rambut pirang, gitu. Iya. Wah, mau Allah itu. Haram hukum itu. Ya nggak usah gitu. Ya, kan dengan iman tadi, dengan ilmu, ya udah kita ngopi saja. Ya. Sehingga akhlak kita itu semakin baik. Insyaallah ya, kita lanjut ya semua ya. Jadi mudah-mudahan, saya mohon maaf ya. Saya nanti kita saya itu nggak pengen yang kajian itu yang harus jadwal itu nggak ada. Saya ingin tuh yang ngaji saja, yang paham ya paham. Kemarin Gus Ali telepon saya sedih perkara urusan rumah tangga. Saya bilang bersabarlah, pasti semua ada jalannya. Semua ujian Allah pasti terbaik. Kalau memang sudah ditakdirkan berpisah ya, itu berarti sudah terbaik. Tapi untuk apa kita bersama kalau kita tidak menjadikan itu pelajaran dan menjadikan kita makin baik? Betapa amanah istri, anak-anak itu luar biasa dari Allah, ya. Jadi semua saya ingatkan bahwa ketika kita sudah punya istri, jauhi betul lah, minta tolong sama Allah SWT untuk tidak coba-coba melihat istri orang gitu. Ya, itu bahaya betul. Itu dosanya besar. Dosa yang orang-orang Islam lakukan besar betul. Jadi kalau nabok anak orang itu ya nggak sampai segitulah ya, tapi ya tetap dosa itu. Tapi dosa yang besar itu antuzaniyah halilata jari, kata Rasulullah. Orang yang menggauli istri orang lain. Jadi orang yang berzina dengan istri orang. Sudah tahu itu perempuan sudah punya suami, ya, itu masih digauli. Wah, itu zinanya yang nggak ngerti lagi tuh. Tapi ketika disampaikan oleh Rasulullah begitu, jangan pula ya sudah kalau selain istri orang tuh nggak terlalu tinggi itu dosa. Jadi ya tetap zina. Tapi klasifikasi dosanya memang antuzaniyah halilata jari. Ya apa salahnya sih kita tuh ya sudah istri-istri saja kayak abah ada. Kalau kita kan enggak. Ya sudah, kalau dosa besar, dosa kecil ya pelan-pelan saja. Ya. Kita keluarkan langsung lihat istri orang. Ya udah ngelihat aja tapi nggak usah yang ngenes-ngenes amat. Ini enggak ya. Ya Allah, jadi insyaallah gitu ya. Jadi sambil ngerokok nih, ya Mas. Sambil kita ngopi ya. Gitu ya. Jadi mudah ya. Jadi insyaallah kita belajar bagaimana mengimani Allah. Ya, karena man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi jangan takut nggak masuk surga ya, Pak. Ya, semuanya nggak usah nggak takut masuk surga. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang duduk di majelis-majelis ilmu itu duduk di taman surga. Ya kalau sudah di taman surga kok nggak masuk, ya kamu yang kelewatan ya. Jangan salahkan guru itu ya. Berarti kamu yang memang nggak mau, gitu ya. Maka duduk di taman surga. Saya ingatkan lagi pentingnya nuntut ilmu. Kata Tuan Guru Mokhri waktu itu, setan menggoda manusia itu kalau yang sholat itu yang kecil-kecil lah. Yang Pol PP, Bribtu. Tapi setan yang sudah kelas-kelasnya kombes itu, Brigjen, Irjen, itu yang mereka ganggu itu orang-orang yang duduk di talabul ilmi, di taman-taman surga. Nanti yang paling besarnya lagi ketika sikratul maut. Karena bahaya betul kalau orang itu mati beriman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi itu. Duduknya kita di majelis-majelis ilmu itu duduknya di taman-taman surga. Yang kedua, untuk apa kita mempelajari iman? Pentingnya mempelajari iman. Tadi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ketika kita naikkan lagi satu tingkat hadisnya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi nggak harus ngatain lagi.
Karena iman itu al-akadu, keyakinan. Barang siapa yang mati di dalam akalnya dan hatinya meyakini tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, pasti masuk surga. Karena kata Rasulullah kan gitu. Barang siapa yang mati membawa sebesar biji zarah iman, itu akan diganti dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Ya masa kita udah belajar iman, belajar Islam, fikih, belajar akhlak, kok bawa sebesar zarah? Pulangan nanti ya. Iya. Ya udah ngaji nih. Ngaji ya. Jadi gitu ya. Udah ngaji kan aku. Udah ngaji belum? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ayo. Jadi, nah, nanti kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Kenapa kita penting menuntut ilmu? Karena ajal itu kita nggak tahu ada siapa yang bisa mendapat. Fa iza jajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah sampai kata Allah, maka tidak ada yang dapat memajukannya atau menundanya sesaat saja. Wa man laqiyallaha la yusriku bihi syai'an dakhalal jannah. Orang yang menghadap Allah dengan tidak menyekutukan dengan apapun pasti masuk surga. Nah, itu menghadap. Wa man laqiyahu yusriku bihi syai'an dakhalal nar. Dan orang yang menghadap Allah dengan menyekutukan apapun pasti masuk neraka. Hari ini bahayanya banyak orang yang sudah nggak iman karena uang. Percaya bahwa kebahagiaan itu karena uang. Tergerus tergeser imannya karena pekerjaan. Nah, itu bahaya betul. Tapi saya pastikan orang yang beruang pasti mati. Yang nggak punya uang mati. Yang kerja mati, yang nggak bekerja ya mati. Iya Pak ya? Iya. Ya sudah. Jadi mempelajari iman itu yang nggak sulit. Tapi kenapa kita harus mempelajari iman? Karena penting betul. Penting betul. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ayyuhibbal mar'a dan seterusnya. Ada 3 perangai kata Rasulullah apabila terdapat pada diri seorang hamba. Perangai itu perilaku. Sepasik-pasik orang inilah terserah. Maka ia akan merasakan manisnya iman. Jadi manis itu kan harus tahu caranya. Masa kita bikin kopi yang nggak tahu caranya? Pasti beda lah dengan orang-orang berilmu, dengan orang-orang berakal. Cara minum kopi saja, bikin kopi. Kalau bikin anak-anak umur 2 tahun itu bisa kopi semua. Bisa pakai air mentah. Ya? Tapi kalau orang yang sudah paham caranya, itu enak, manis. Ini baru rasa kopi. Iman pun ya begitu. Jadi nikmat manisnya iman itu akan dirasakan oleh orang-orang yang mengenal Allah, yang berfikir. Maka isi surga itu kata guru-guru kita itu apa namanya? Orang-orang yang berfikir ya. Jadi kita mempelajari ilmu itu bukan yang lain-lain, ngaji-ngaji ini untuk nggak ada yang lain tujuan kita supaya kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Itu saja tujuannya ya. Saya mohon betul ketika ngaji ya kita ngaji saja, nggak usah yang lain-lain ya. Jadi nggak usah yang terlalu kuat. Karena kalau dulu itu justru di kalangan-kalangan sahabat, tabi'in, para ulama itu yang nyiapin ngaji mana mereka. Kalau sekarang kan ngaji enggak. Ustaznya tinggal datang ya, jemput pakai macam-macam gitu. Tapi itu baik, selagi tujuannya ngaji gitu ya. Insyaallah ya Pak ya. Pertahankan iman, pertahankan ibadah, sholat ya. Kenapa saya selalu menekankan tentang sholat? Kenapa harus sujud? Ya. Karena gitu. Saya yakin betul kata Ali bin Abi Thalib. Wa inna alam ta'kul atara sujud. Surga neraka itu haram membakar bekas sujud umat Rasulullah. Haram loh Pak. Ya jadi perbanyak sujud saja. Sehingga kita sujud tadi betul-betul akal kita itu ya Allah. Saya bukan karena takut karena neraka tuh enggak. Hanya betul-betul takut hanya kepada Allah. Ya bahaya beblas kalau hanya takut neraka repot. Ya, itu pentingnya kita ngaji iman.
Sekarang kan kalau kita sholat, berbuat baik, kita seolah-olah tuh nggak yakin dapat pahala, itu kan repot. Ya, nggak kelihatan. Tapi saya pastikan gitu, kalau kamu bapak itu ya pengusaha itu beli pulsa itu, kasih duitnya, Pak beli pulsa 10.000, kasih duit 12.000 ya kan? Itu kan nggak kelihatan pulsa. Tapi kok sebegitu yakinnya ditinggalkan pulsanya pasti masuk. Loh kok kita sudah sholat nggak yakin dapat pahala itu gimana? Ya makanya minimal assalamualaikum ya Allah, atas takdirmu lah saya sholat. Engkau saya telah melaksanakan perintahmu yang dicontohkan Rasulullah. Dan saya yakinnya dengan sujud itu pula lah neraka yang diceritakan guru-guru saya itu tidak sanggup membakar bekas sujud saya. Ya sudah. Ya kalau masih kena yang sedikit, tapi kan yang lainnya enggak. Ya, jadi harus dengan ilmu betul-betul. Jadi karena bahaya tidak dengan ilmu itu orang bisa ria, ya kan? Tapi kalau ria, kemudian ada orang yang berangkat ke masjid, dia ingin dilihat orang lain, ya biarkan saja. Asal dia lama-lama melakukan itu akan tergeser niatnya dari seperti itu. Hingga lama-lama karena Allah. Ya makom namanya. Gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita ngaji iman, mengenal Allah. Allah memerintahkan kita itu untuk sujud, berbuat baik. Ya. Wa basiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu, dan seterusnya kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Akan mudah itu. Orang-orang yang beriman itu cirinya berbuat baik. Wa amilus sholihat. Apa saja isi wa amilus sholihat itu? Isi wa amilus sholihat itu ada tiga. Yang pertama kali mahdoh, urusannya sama Allah, sujud, ya puasa, itu harus ditunaikan. Yang kedua, baik kepada manusia, dengan istri baik, nggak usah banyak-banyak selingkuh, nggak usah banyak ngeliat istri orang, gitu ya. Jadi dengan anak harus baik, tetangga harus baik, dengan orang-orang Islam nggak usah saling berpikir yang nggak baik, harus selalu berpikir baik. Dengan orang-orang kafir pun harus berpikir baik, bagaimana supaya mereka dapat hidayah dan kembali kepada Allah. Begitu akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi yang ketiga harus baik dengan alam semesta. Alam ini kita jaga. Enak, anak cucu kita tuh kan enak. Ya kalau contoh kita rusaknya alam itu dengan orang-orang yang nggak berakal, yang akalnya dikendalikan hawa nafsu, itu bahaya. Saya contoh laut saja, ada orang cari ikan tuh main bom, kan nggak mikirin belas itu, nggak mikirin anak cucunya nanti pengen makan, pengen jadi orang pintar agar sujud sama Allah. Itu karena nafsu, karena ingin kaya, ingin dapat duit banyak, semua diambil, yang kecil-kecil diambil, yang gede diambil. Ya kelewatan betul itu. Alam rusak dengan bom, maka hati-hati. Sebanyak-banyak harta yang kita kumpulkan itu nggak ada manfaatnya kalau tidak kena wa amilus sholihat. Jadi itu bahaya. Jadi semua gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita belajar sama ini itu betul-betul untuk mengimani kalimah la ilaha illallah, kemudian mentaati perintah Allah, dan hidup ini pasti berbenturan dengan manusia, berbenturan dengan makhluk-makhluk Allah. Maka bersabarlah. Jangan saling membenci, jangan saling memfitnah. Nggak ada gunanya. Karena kalau kita menggunjing orang lain, gibah itu. Membicarakan keburukan orang lain. Kalau seandainya dapat duit 1.000 saja dari membicarakan keburukan orang, itu saya pastikan saya orang pertama yang akan melakukan itu. Tapi orang yang menggunjing itu nggak pernah dapat apa-apa, nggak pernah, hanya membuat orang marah saja, kebencian orang lain, gitu ya. Karena bahayanya betul. Orang-orang yang suka memfitnah, menggunjing orang lain itu tanda-tanda orang yang rugi. Sakiratka ya mu'ats.
Ingat-ingatlah ya Muaz, kata peringatan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Penghuni neraka itu salah satu penyebabnya karena lisan mereka. Jadi nggak ada manfaat. Fitnah itu ada dua. Apabila benar yang ia katakan tentang orang itu namanya gibah. Gibah itu sama aja memakan bangkai saudara. Tapi kalau yang dia bicarakan itu tidak sesuai, maka itu namanya fitnah, lebih kejam dari pembunuhan. Kan nggak ada manfaat, Mas. Ya sudah, lebih baik kita ngaji, ngobrol yang baik, baca Quran, ya kan? Gitu. Yakin betul. Sekarang saya tekankan gitu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa satu-satunya yang tidak bisa diampunkan Allah adalah menyekutukan Allah. Itu ya. Sementara yang lain-lainnya itu akan diampunkan Allah. Yang lain-lain diampunkan Allah. Ya, saya pernah ditanya orang, gimana kalau kita pernah menzalimi orang lain dan itu dia nggak mau memaafkan, apa nggak akan diampunkan Allah? Ya jelas diampunkan Allah, asal kita buat baik, selain nggak syirik lah. Oke, sekarang kan mudah betul, logika agamanya itu mudah. Kita tinggal ikut ulama saja. Kalau seandainya kita berbuat dosa seumur hidup tapi tidak menyekutukan Allah, dosa kita memenuhi bumi dan langit. Ketika ditimbang, kata guru-guru saya, masa kalah kalimah la ilaha illallah sama dosa yang memenuhi bumi dan langit? Ya enggak. Tetap kalimah la ilaha illallah itu di atas itu. Hanya ketika orang berbuat fasik tadi, suul khotimah, itu matinya nggak baik. Itu dicuci-cuci dulu di neraka itu. Lama. Jadi ya sudah, kekeliruan yang lalu itu mari kita perbaiki. Ya. Nggak usah kita merasa alim pula, nggak usah kita merasa paling baik karena kita ke masjid merasa paling taat ibadah yang nggak ada gunanya. Karena tadi ibadah kita ini nggak ada pengaruhnya sama sekali sama kekuasaan Allah. Seandainya semua manusia ini taat sama Allah, ya Allah tetap Tuhan. Seandainya semua manusia ini nggak ada yang taat sama Allah, ya Allah tetap Tuhan. Nggak ada sangkut pautnya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Allah tetap Tuhan. Maka kita sujud itu agar kita sadar bahwa kita itu hamba Allah yang diperintahkan untuk mentaati Allah. Maka sujud itu sekali lagi saya tekankan bahwa segala macam ibadah itu agar kita mensyukuri nikmat Allah. Bahaya loh, dari kasih makan, dikasih istri, dikasih anak, dikasih rumah, ya Pak. Itu kok nggak pernah syukurin nikmat Allah itu kelewatan, bablas betul. Ya, jadi ingat-ingat betul ketika kita berhentilah kita berbuat dosa besar, itu ya, karena bahaya efeknya tadi. Yang kecil-kecil harus kita tinggalkan. Jadi banyak macam muamil sholihat ya. Apa saja itu muamil sholihat yang baik-baik itu harus kita lakukan. Jadi ini ya Pak ya, Mas ya, saya malam minggu nggak bisa datang karena waktu kita sudah memasuki Isya ya. Jadi mudah-mudahan ya kita belajar ini betul-betul niat karena ingin minta tolong dijadikan Allah orang yang baik. Jadi nggak ada yang maksud lain-lain ya. Jadi saya mohon maaf lah ya, lain kali kita pengajian lagi ya. Saya malam minggu itu kan ada acara pengajian ya. Jadi mudah-mudahan ya Pak, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang beriman, kemudian orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di taman surga, mantapkan dalam akal. Kalau sudah di taman ya masuk penghuni surga ya. Jadi saya mohon maaf jika banyak salah ya semua ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isya ya. Kemarin telat semua soal.